Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Ayah Iman, ayahnya Misha. Pada kesempatan kali ini, tema videonya adalah 9 hal tersering penyebab jerawat. Kenapa saya bahas itu? Karena supaya teman-teman di rumah dan ayah bunda tidak jerawatan lagi dan lebih pede untuk tampil di depan umum. Karena pada umumnya jerawat memang tidak berbahaya, tapi rata-rata mengeluhkan jadi kurang percaya diri dan juga tidak nyaman dengan penampilannya. Nah, untuk itu tonton videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa untuk share ke orang terdekat kita. Kemudian di like dan subscribe. Dan bila ada pertanyaan dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Yuk kita mulai. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, pasti teman-teman dan ayah bunda udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya jerawat atau akne. Jerawat ini atau akne memiliki 4 faktor utama mekanisme terjadinya jerawat, yaitu yang pertama adalah hipersekresi sebum, yaitu berlebihnya produksi kelenjar minyak di kulit. Faktor yang kedua yaitu hiperkeratinisasi, menumpuknya sel-sel kulit mati pada permukaan kulit sehingga terjadi penyumbatan pada pori-pori, sehingga sebum atau minyak yang diproduksi kulit tidak dapat keluar atau alias tersumbat. Faktor yang ketiga yaitu infeksi Propionibacterium acne, yaitu bakteri penyebab jerawat. Faktor yang keempat adalah inflamasi atau peradangan. Jadi, 4 faktor inilah mekanisme terjadinya jerawat. Mau apapun penyebabnya, kembali lagi berkaitan dengan 4 faktor utama ini. Apa aja sih 9 hal tersering penyebab jerawat? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor genetik. Gen yang diturunkan dari orang tua berperan terhadap timbulnya jerawat. Bila orang tua berjerawat, ada kemungkinan anaknya mudah berjerawat. Penyebab yang kedua adalah stres. Ketika seseorang mengalami stres, hormon stres atau yang lebih dikenal dengan hormon kortisol, kadarnya dalam darah akan meningkat. Nah, pada kondisi ini, pada organ kulit akan menyebabkan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak memproduksi minyak jadi berlebih, sehingga kulit jadi lebih berminyak. Nah, beberapa kasus yang saya temui di klinik atau tempat praktek biasanya datang begini. Dok, kemarin saya habis ujian semesteran. Kok kenapa ya wajah jadi lebih berjerawat? Nah, itu kemungkinan jerawat yang disebabkan oleh faktor stres. Kemudian sekarang penyebab tersering yang ketiga yaitu adalah bakteri. Jerawat biasanya dikaitkan dengan kebersihan kulit karena memang salah satu penyebab jerawat adalah bakteri, yaitu bakteri P. acne atau Propionibacterium acne. Bila kulit tidak bersih dan terinfeksi oleh P. acne, maka akan timbullah jerawat. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa wajah atau jerawat jangan sering-sering disentuh. Alasannya yaitu agar wajah tetap bersih dan tidak memperparah jerawat. Begitu juga alasan kenapa jerawat nggak boleh dipencet. Karena sama halnya dengan kue klepon yang bila digigit maka akan moncrot kemana-mana gula merahnya. Begitu juga dengan jerawat. Bila jerawat dipencet maka bakteri atau nanahnya akan menyebar kemana-mana. Tidak seperti yang kita lihat hanya keluar ke permukaan kulit saja, tapi bisa juga bakterinya atau infeksinya menyebar ke bawah permukaan kulit. Bukannya jerawat sembuh, malah makin memperparah kondisi jerawatnya. Penyebab tersering yang keempat adalah obat-obatan.
Terdapat beberapa jenis obat-obatan yang bila dikonsumsi akan menimbulkan jerawat, terutama bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Contohnya obat kortikosteroid, yaitu obat anti peradangan atau juga bisa digunakan untuk obat autoimun dan lain-lain. Atau juga obat INH, salah satu antibiotik yang biasanya digunakan untuk pengobatan tuberkulosis atau TBC. Ada juga obat kejang atau epilepsi yang dapat menyebabkan jerawat. Dan masih ada beberapa obat-obat lainnya. Biasanya, bila memang jerawat akibat penggunaan obat, bila obat tersebut dihentikan, biasanya jerawatnya perlahan mulai membaik. Namun, penghentian obat tersebut harus seizin dokter, bukan karena minum obat tersebut jadi makin jerawatan. Jadi, harus benar-benar dipertimbangkan baik buruknya. Nah, yang tahu baik buruknya adalah dokter. Jadi, konsultasikan lagi ke dokter, teman-teman, atau ayah bunda. Penyebab tersering yang kelima adalah kurang tidur. Bila kurang tidur akan menyebabkan daya tahan tubuh teman-teman dan ayah bunda menurun, termasuk juga dengan kesehatan kulit akan menurun. Sehingga kulit akan lebih mudah terinfeksi oleh bakteri P. acne. Selain itu, kurang tidur juga dapat meningkatkan hormon kortisol sehingga kulit menjadi lebih berminyak. Penyebab tersering yang keenam adalah polusi udara. Zat kimia yang dihasilkan dari asap kendaraan atau asap-asap pabrik dapat menurunkan imunitas kulit dan menurunkan kemampuannya untuk memerangi radikal bebas, sehingga dapat memicu timbulnya jerawat. Nah, untuk itu sehari-hari disarankan menggunakan produk atau sunscreen yang mengandung penangkal radikal bebas. Seperti sunscreen dari Natasha ini mengandung ekstrak edelweiss sebagai radical protection factor. Selain itu juga mengandung oil tea tree yang bermanfaat untuk mengobati jerawat. Nah, bila kulit teman-teman atau ayah bunda berjerawat namun ingin menggunakan sunscreen, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya. Faktor yang tersering ketujuh adalah kosmetik. Nah, penggunaan kosmetik ini biasanya dilema. Teman-teman atau bunda-bunda di rumah biasanya menggunakan kosmetik mungkin salah satunya karena untuk menutupi jerawat. Tapi dengan menggunakan kosmetik pada saat kulit yang berjerawat dapat memperparah jerawat tersebut. Iya enggak? Nah, kosmetik dapat menyebabkan jerawat karena beberapa hal. Yang pertama yaitu kandungan kosmetiknya komedogenik, misalkan mengandung parfum atau oil base, bahan dasarnya dari minyak, atau juga mungkin mengandung pewarna. Nah, itu komedogenik yang dapat menyebabkan jerawat. Faktor yang kedua yaitu pengaplikasiannya. Misalkan teman-teman menggunakan tangan. Nah, tangannya mungkin tidak bersih atau belum cuci tangan dulu sebelum menggunakan kosmetik ke wajah, atau juga mungkin kuasnya tidak bersih. Misalkan kuasnya yang saat acara kondangan rame-rame satu kuas untuk beberapa orang, nah itu bisa saja menyebabkan jerawat. Terus faktor yang ketiga dari kebersihan. Mungkin saja teman-teman habis pakai kosmetik atau make up tidak dibersihkan dengan benar-benar bersih, atau juga saat setelah pakai make up kemudian males cuci muka, ditinggal tidur sampai pagi. Nah, itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, sebaiknya apabila teman-teman setelah menggunakan kosmetik atau make up itu langsung dibersihkan, dan sebaiknya menggunakan double cleansing, yaitu menggunakan susu pembersih terlebih dahulu, setelah itu baru menggunakan sabun agar benar-benar bersih. Nah, sekarang kita memasuki faktor tersering ke-8, yaitu makanan. Makanan apa aja sih yang menyebabkan jerawat? Nah, yang pertama yaitu gula. Makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi atau kadar glukosanya tinggi dapat memicu terjadinya jerawat. Hal ini disebabkan karena glukosa yang tinggi akan merangsang hormon insulin, yaitu salah satu hormon yang berfungsi mengolah glukosa dalam tubuh. Kenaikan kadar hormon insulin dalam tubuh dapat memicu produksi kelenjar minyak pada kulit. Coba. Sini. Coba.
Selain itu, makanan yang indeks glikemiknya tinggi dapat memicu peradangan pada kulit. Salah satu penyebab dari jerawat tadi yaitu peradangan atau inflamasi. Hal inilah pada akhirnya yang dapat memicu timbulnya jerawat. Contoh-contoh makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi yaitu coklat, soft drink atau minuman berkarbonasi, junk food atau makanan siap saji. Makanan selanjutnya adalah olahan susu. Olahan susu yang dikonsumsi dapat meningkatkan kadar androgen dalam darah. Kadar hormon androgen yang tinggi dapat menyebabkan minyak berlebih pada kulit, sehingga memicu timbulnya jerawat. Contoh olahan susu yaitu keju, es krim, mentega, dan lain-lain. Makanan selanjutnya yang dapat menyebabkan jerawat adalah makanan pedas. Saat makan pedas membuat seseorang jadi berkeringat dan membuat kulit jadi lebih berminyak. Nah, bila bercampur dengan kotoran atau debu akan menyumbat pori-pori. Nah, timbul deh jerawat. Nah, penyebab tersering yang kesembilan adalah hormon atau hormonal. Misalnya saat pubertas atau menstruasi atau juga yang menggunakan kontrasepsi hormonal, misalkan menggunakan pil KB. Itu dapat menyebabkan jerawat. Nah, itu 9 hal tersering penyebab jerawat. Jadi, teman-teman dan ayah bunda udah tahu dong penyebab jerawat apa aja. Semoga setelah menonton video ini, jadi bisa mencegah jerawat ya. Paling tidak, jerawat tidak muncul terlalu banyak. Oke, sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ayah Bunda Misha, happy, sehat, manfaat. Dadah.